Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu, yaitu Dwi Setianingsih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Ya, baik anak-anak, pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang teks berita, yaitu sebagai bab 1 kelas 8 ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya, kita masuk pada KD 3.2 dan 4.2. KD 3.2 atau KD pengetahuannya adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar atau dibaca. Kemudian KD keterampilannya yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan. Nah, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, Ibu berharap kalian mampu mengungkapkan struktur atau bagian-bagian teks berita yang didengar atau dibaca dengan tepat. Dan yang kedua, kalian diharapkan untuk mampu berpikir logis menjelaskan ciri-ciri atau kaidah kebahasaan, yaitu ada kebakuan kata, kalimat langsung, verba mental, konjungsi bahwa, konjungsi temporal, dan keterangan waktu dalam teks berita yang didengar atau dibaca dengan tepat. Ketiga, Ibu berharap kalian mampu menulis dan menyunting teks berita dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan benar dan integritas. Sebelum kita membahas lebih lengkap, maaf ya. Sebelum membahas lebih lengkap, di sini struktur teks berita Ibu sajikan secara singkat dengan menggunakan piramida terbalik. Mengapa piramida terbalik? Karena biasanya berita-berita hard news itu pasti menggunakan struktur itu, yang di dalamnya terdiri dari 3 bagian. Ada lead, body, dan tail. Apa itu lead, body, dan tail? Kita akan bahas di slide berikutnya. Lead yang pertama yaitu kepala berita. Di sini merupakan bagian inti berita. Seperti yang sudah Ibu jelaskan dalam video sebelumnya, teks berita memiliki unsur-unsur penting atau bagian-bagian penting yang merupakan inti. Isinya adalah jawaban dari pertanyaan A, diksi Mbak. Tentunya masih ingat bukan? Nah, di dalam lead di sini itu isinya tentang tadi jawaban dari pertanyaan adik Mbaknya. Pastinya lead karena intinya ataupun karena bagian yang penting masih berkaitan dengan bagian judul berita. Kemudian yang kedua adalah body atau tubuh berita. Di sini isinya merupakan penjelasan inti berita. Penjelasannya bisa berupa satu paragraf, 2 paragraf ataupun lebih. Kemudian yang ketiga di sini adalah struktur tail atau ekor berita, yang merupakan bagian simpulan atau penegasan isi berita. Di sini penjelasan tambahan ya untuk berita tersebut. Nah, mudahnya karena di sini ada 3, bisa Ibu berikan yang paling mudah. Paragraf pertama itu biasanya terdiri dari bagian lead, paragraf kedua dan ketiga atau selanjutnya itu adalah body, dan paragraf yang terakhir tentunya adalah tail. Di sini bisa kita lihat contohnya, Ibu sudah sajikan berita berjudul 7 kasus COVID-19 klaster pleret sembuh. Masih harus isolasi mandiri 14 hari. Di sini beritanya terdiri dari 3 paragraf. Nah, kalau ini lebih mudah karena 3 paragraf saja. Sudah pasti paragraf 1-nya lead, paragraf 2-nya body, dan paragraf 3-nya tail. Bagaimana dengan berita yang terdiri dari banyak paragraf ya, yang lebih dari 3 paragraf? Nah, itu juga mudah karena kalian tinggal pilih paragraf yang pertama sebagai lead dan paragraf yang terakhir sebagai tail. Nah, untuk paragraf yang di tengah itu adalah struktur body. Mudah bukan? Oke, itu mudah-mudahan bisa membantu ya tips dari Ibu. Ya, berita ini Ibu sudah berikan sumbernya ya. Contohnya adalah dari koran digital Radar Cirebon. Kalian bisa simak di sini, bisa dibaca saja, silakan. Biar lebih jelas tentunya. Lead untuk paragraf pertama,
tail untuk paragraf terakhir, dan paragraf yang tengah, paragraf yang tengah itu adalah yang struktur body. Oke, kita beranjak pada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks berita terdiri dari 6 berdasarkan buku paket kurikulum 13 IDC revisi. Nah, di sini yang pertama adalah menggunakan bahasa yang standar, yaitu bahasa yang baku. Mengapa bahasa baku? Karena teks berita tentunya akan dibaca atau didengar oleh masyarakat secara umum, sehingga pasti memakai bahasa Indonesia yang baku. Kemudian yang kedua, di dalamnya pasti mengandung kalimat langsung, karena ada dialog ataupun pendapat yang diucapkan. Yang ketiga di sini, teks berita itu di dalamnya ada konjungsi bahwa sebagai varian kalimat tidak langsung. Karena tadi ada kalimat langsung, nah ini adalah kalimat tidak langsung. Sudah Ibu beri contohnya di situ. Kemudian yang keempat, ada penggunaan kata kerja mental atau verba mental. Verba mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan hasil pemikiran. Di sini Ibu contohkan ada kata mengatakan. Tapi selain mengatakan juga bisa dengan kata membayangkan, memikirkan, kemudian mengungkapkan, menyatakan, ya. Kemudian ada lagi yang berpendapat. Ini juga kata-kata yang berkaitan dengan berpikir, kegiatan berpikir. Intinya kata kerja mental itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan berpikir, hasil pemikiran, atau juga bisa menggunakan panca indera, ya. Kemudian yang kelima kaidah kebahasaan teks berita adalah menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari kelengkapan unsur berita. Di sini yang Ibu garis bawahi adalah keterangan waktu, ya anak-anak. Sudah Ibu contohkan adalah ada pada 13 Agustus 2020. Mengapa itu keterangan waktu? Karena itu langsung menunjukkan pada waktunya. Kemudian yang keenam ada penggunaan konjungsi temporal yang terkandung atau yang berkaitan dengan pola kronologis. Konjungsi temporal di sini sama-sama menunjukkan waktu. Akan tetapi di sini akan berbeda dengan keterangan waktu karena menggunakan kata hubung waktu. Di sini sudah ada contohnya adalah kata ketika. Ingat, contoh nih, malam ini bulan purnama tampak tersenyum sumringah. Berarti di sini pada malam ini itu termasuknya keterangan waktu, ya, bukan konjungsi temporal karena tidak ada kata hubungnya. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah penulisan. Langkah-langkah penulisannya ada 4, ada menentukan sumber berita, mendatangi sumber berita, mencatat fakta-fakta, kemudian mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh. Di sini kalian bisa memilih berita yang terkini atau berita hard news, ya, tentu saja. Biasanya yang lebih mudah. Oke, sekarang Ibu akhiri sampai di sini saja. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.